Vikarius bab 22 ini sebenarnya sahabat-sahabat Komisi KKS yang tercinta, kita berjumpa kembali di ruang KTKS Alam. Saudara-saudara yang terkasih, kita masih berada dalam suasana kemerdekaan. Tentu saja aroma perayaan-perayaan di mana-mana masih sangat terasa. Pada minggu keempat ini kami akan melanjutkan perbincangan dari edisi minggu kedua yang lalu dengan tema yang masih sama, yakni Aku Cinta Indonesia. Bagaimana kita sebagai warga negara bisa mengungkapkan rasa cinta kita kepada negara kita melalui kehidupan kita sehari-hari di tempat kita berkarya sehari-hari. Kali ini saya bersama dengan beberapa narasumber yang sungguh-sungguh benar-benar kami rasa bisa membantu kita untuk mengarahkan kita bagaimana kita harus bersikap sebagai warga negara. Baiklah, yang pertama yaitu Pastor Joseph Lesta S. Pandia OFM Konventual sebagai Vikarius Pro Religious Camp dan sekaligus Ketua Komisi Kerasulan Awam Keuskupan Agung Medan. Hadir. Yang kedua ada Pastor Theodoris Ruing OCD sebagai Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Medan. Salam. Dan yang tak kalah penting juga ada Bapak yang sangat keren di sini, Bapak Johannes Monang, anggota Badan Pengurus Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan. Halo, selamat sore. Dan saya sendiri, Megaria Tambu Bolon, sebagai anggota Badan Pengurus KKS Camp. Baiklah, kita akan memulai perbincangan kita kali ini. Semoga semua saudara-saudari bisa mengikuti perbincangan ini dan semoga semua perbincangan ini juga bisa menjadi acuan kita untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada negara kita, Republik Indonesia. Baiklah, yang pertama, dalam 1 Petrus 2 ayat 13-15 dikatakan, "Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh." Agak kejam rasanya bahasanya, ya kan? Agak tegas begitu. Bagaimana kita memahami atau menerapkan teks ini dalam konteks menjadi Indonesia atau kita sebagai warga negara di mana Indonesia ini sudah merdeka 80 tahun. Ya, boleh Pastor Pandia dulu. Nah, teks ini bagi saya ya mengajarkan kepada kita ketaatan. Ya, ketaatan atau tunduk kepada lembaga pemerintahan, ya itu. Jadi taat tunduk itu bagian dari iman. Nah, bagaimana kita ya taat tunduk kepada Allah melalui gereja Katolik, ya kita beriman, itu bagian dari iman. Maka dalam memperingati 80 tahun kemerdekaan Indonesia, ya saya merenungkan bahwa kita sudah 80 tahun merdeka, ya dipanggil untuk ya mentaati dan tunduk pada lembaga pemerintahannya dengan semua program-program yang ada di situ. Ya kira-kira begitu ya saya mengerti teks ini. Kalau dari Pastor Du bagaimana? Baik, menarik penjelasan dari Pastor Pandia. Saya ingin menambahkan juga kalau kita sama-sama mendalami kitab suci dari 1 Petrus ayat 2 bab 13 sampai dengan 15 ini. Di ayat yang ke-13 itu di situ ditulis, "Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia." Nah, tunduk ini ya bentuknya imperatif ya, perintah.
untuk secara sukarela kita menempatkan diri itu di bawah otoritas. Dan kalau kalimat dua kata yang berikutnya itu karena Allah, ya, jadi itu maksudnya ya tindakan kita tunduk itu kepada otoritas, kepada itu bukan karena ketakutan ya, tapi karena Allah. Sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, kita wujudkan itu juga dengan mentaati juga pemerintah atau lembaga di mana kita berada. Ya, gitu ya. Jadi wujud ketaatan kita kepada Allah juga adalah ketaatan kita kepada pemerintah yang berkuasa, begitu. Iya kan Pak Mona? Yes. Bapak juga tunduk kepada pemerintah kan? Pasti membayar pajak. Membayar pajak, iya betul. Iya. Benar-benar. Jadi saudara-saudara yang terkasih, tunduk kepada pemerintah itu juga mewujudkan ketaatan kita kepada Allah, seperti yang disampaikan oleh Pastor Pandia dan Pastor Do barusan. Baiklah, saya akan memperdalam masih dari kitab yang sama. 1 Petrus 2 ayat 16 disampaikan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Apa makna merdeka? Maksudnya di sini tadi kan tidak seperti orang-orang, hiduplah sebagai orang merdeka, tapi tidak menyalahgunakan kemerdekaan. Itu gimana? Pastor? Iya, saya duluan ya. Iya. Ditambahi oleh Pastor dan Bapak. Nah, hiduplah sebagai orang merdeka. Dalam teks ini yang saya pahami, orang merdeka, kita merdeka artinya bebas untuk berbuat kebaikan. Nah itu, jadi merdeka di sini, aku bebas untuk melakukan kebaikan. Jadi bukan bebas semau gue, enggak, aku bebas untuk melakukan kebaikan. Nah itu ya. Jadi kemerdekaan di sini digunakan untuk membuat kebaikan, melayani. Nah, melayani siapa saja ya. Dan di sini ya kita jangan menyalahgunakan kekuasaan, tapi kebaikan yang kita buat, lakukan. Nah, di situ. Jadi kita sebagai orang yang merdeka, ya supaya kita bisa merdeka dalam arti ya mulailah kita hidup jujur, taat pada hukum seperti tadi itu kan, nah, tunduk kepada lembaga pemerintahan, dan itu kita lakukan sebagai ya men atau orang yang merdeka. Ya. Kita tahu pemerintah ini kan lembaga untuk mengatur kebaikan bersama. Nah kalau kita taat tunduk kepadanya, nah kita melakukan kemerdekaan. Jadi begitu, maka merdeka dalam arti kembali lagi kita bebas melakukan kebaikan. Bonum comune istilahnya ajaran gereja kita. Ke situ, bukan bebas semau gue gitu ya. Jadi begitu dari saya ya, pahami. Lalu kalau misalnya maksudnya tadi bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Saya tidak bermaksud untuk bernegatif thinking, tapi kan banyak ya orang yang bertopeng, khususnya sebagai pemangku jabatan, decision maker atau pembuat kebijakan. Banyak sekali di antara pemangku-pemangku jabatan ini justru berlindung di balik kekuasaan, justru kurang memberikan hati terhadap rakyat yang sebenarnya harus mendapatkan kemerdekaan gitu. Bagaimana itu? Ya, Romodo. untuk kasus seperti yang diangkat oleh Ibu Mega, apakah orang yang seperti itu sudah bisa dikatakan sebagai orang yang merdeka? Apalagi di Indonesia yang sudah 80 tahun. Ya. Ya, menurut saya kita patut meragukan juga kemerdekaan mereka itu. Karena kalau kita pahami dari kitab suci seperti yang sudah tadi Pastor Pandia membantu kita untuk semakin memperdalam, kebebasan itu dalam konteks ini yang pertama itu orang bebas dari dosa ya. Karena ketika orang itu bersama Kristus, orang itu sudah dibebaskan, dimerdekakan, dan dia merdeka itu untuk bisa melakukan sesuatu
bisa berbuat sesuatu. Jadi merdeka itu dalam kebebasan itu bukan berarti dia bisa melakukan yang jahat. Kita lebih diarahkan, 1 Petrus itu mengarahkan kita sebagai orang Kristiani. Kita bebas, kita merdeka, tetapi ingat, dia dilanjutkan di sini. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka dan seterusnya, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi di kalimat terakhir di 1 Petrus bab 2 ayat 16 itu, di situ ditekankan bahwa kamu merdeka, tapi ingat, kamu itu harus sebagai hamba Allah. Jadi itu yang menjadi penuntun bagi kita, bahwa dalam kemerdekaan itu kita harus juga bertanggung jawab. Karena kalau orang ada juga yang bilang, berbicara merdeka itu artinya bebas dari dan bebas untuk. Ya. Jadi merdeka itu saya bebas dari dulu penjajah ya. Dulu. Tapi sekarang saya bebas dari apa? Dari korupsi misalnya. Bisa nggak tuh? Atau saya bebas dari kebodohan. Itu kan sebuah perjuangan ya. Jadi mungkin di usia 80 kita memang sudah bebas dari penjajah. Tapi apakah kita bebas dari yang lain-lain itu? Ataukah kita masih juga dijajah? Itu pertanyaan yang penting juga. Kalau begitu saya merasa belum merdeka sepenuhnya ini. Gimana Pak? Menurut Bapak, bagaimana pengalaman Bapak? Apakah Bapak sudah merasa merdeka di usia kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah 80 tahun ini? Atau masih merasa dijajah? Dalam artian, saya spesifikan. Kadang-kadang dalam mengurus sesuatu, kita masih diganggu dengan berbagai macam pintu samping. Apakah kita sudah sungguh-sungguh merdeka untuk hal itu? Saya rasa belum. Saya sendiri belum merasa merdeka. Banyak sekali jalur-jalur yang harus saya tempuh untuk mengurus sesuatu gitu. Gimana sebagai Bapak, sebagai warga negara langsung? Jadi begini, saya terus terang sekarang berusia 66 tahun. Ya. Jadi ketika saya lahir, kita baru merdeka kurang lebih 14 tahun. Ya. Nah, sekarang udah 80 tahun ya, Indonesia telah merdeka. Tetapi kita bisa sama-sama menyaksikan, ya. Kalau saya katakan kita sudah merdeka, memang secara fisik kita sudah merdeka. Tetapi, ya, dalam kenyataannya kita bukanlah, belumlah sungguh-sungguh merdeka. Kenapa saya katakan demikian, kan? Ya, kita melihat banyak contoh-contoh di masyarakat, pemimpin kita, wakil-wakil kita, ya, yang tidak menunjukkan sama sekali kepada rakyat sikap-sikap seorang yang telah merdeka itu seperti apa. Ya, saya juga mau menambahkan, ya, kemerdekaan itu menurut saya ini ada 3 ya. Kemerdekaan itu ada 3. Yang pertama, merdeka itu bukan tidak mempunyai tanpa batas, ya, tanpa batas. Lalu yang kedua, merdeka itu juga untuk melayani, ya. Lalu yang ketiga, merdeka itu juga harus ada tanggung jawabnya, ya. Mungkin barangkali ini bisa saya sampaikan secara ringkas saja apa yang saya maksudkan dengan ketiga yang saya sampaikan tadi, ya. Yang pertama itu yaitu merdeka tanpa batas, ya. Alkitab menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukanlah bebas sebebas-bebasnya tanpa arah, ya. Nah, bagi kita sebagai Pastor Pandia tadi dong ya, bukan merdeka semau gue. Iya. Jadi sebagai orang Kristen, secara khusus kita orang Katolik, ya. Kemerdekaan itu berarti kita bebas dari dosa dan bukan bebas untuk berbuat dosa. Nah, itu. Betul. Yang kedua, merdeka itu untuk melayani,
Ya, jadi bukan para pastor aja, contohnya Pastor Pandia, Pastor Dou yang melayani umatnya, ya, dan juga mungkin ya kami juga sebagai orang awam juga perlu untuk melayani, membantu para pastor, seperti itu kira-kira. Jadi di sini dalam konteks merdeka untuk melayani tadi, ya kita dipanggil untuk hidup sebagai hamba Allah, ya. Jadi kemerdekaan itu bukan milik kita semata, bukan milik pribadi kita, ya, tetapi merupakan sarana untuk mengasihi, untuk membangun dan melayani sesama. Lantas yang terakhir, ketiga, merdeka dengan tanggung jawab, ya. Kebebasan yang salah bisa dipakai untuk menutupi kejahatan, ya. Contohnya korupsi, penindasan, kebohongan, banyak lagi yang lain yang banyak kita lihat, ya, dalam tanda petik dilakukan oleh para pemimpin kita, ya. Tetapi ya kita sebagai orang percaya menunjukkan kemerdekaan itu sejati, kemerdekaan sejati itu lewat sikap kita yang jujur, adil, dan setia pada kebenaran, ya. Jadi dalam konteks di awal tadi yang yang menyalahgunakan kemerdekaan. Ya, enggak, Ibu Mega sampaikan bahwasanya Indonesia kan sudah merdeka 80 tahun, ya kan. Ada lagi yang judulnya yang lebih saya lihat sangat menarik, Aku Cinta Indonesia. Iya kan? Kita ya itu tadi udah tadi kita singgung sedikit, ya. Kita bebas dari penjajahan fisik, ya. Tetapi tantangan kita sekarang adalah jangan sampai kita dijajah oleh mentalitas korup, egois, dan yang paling penting yang sekarang ini yang lagi sering yang kita alami, ya, apa namanya itu, intoleransi, ya, banyak terjadi di Padang, lalu di mana itu yang lagi acara apa mereka itu juga kan di Obrak-abrik, dan tahun-tahun sebelumnya juga seperti itu, ya kan. Pemerintah apa janjinya kepada kita? Akan menyelesaikan, tapi setiap tahun kita tunggu apa yang terjadi, ya gitu-gitu aja. Ya, setiap tahun pasti ada terulang, gitu. terulang lagi. Jadi sama kayak kita kalau kita mengaku dosa sama pastor, ya kan? Yang kita ulangi, yang kita sampaikan dosa kita itu adalah itu aja. Untung pastornya nggak menyimak kita ini siapa. Kalau nggak nanti langsung dia bilang, kau tiap mengaku dosa itu aja yang kau ulang. Nanti kita mengulangi kesalahan yang sama kan? Dan demikianlah yang terjadi di negara kita ini. Itu aja, makasih. Itu contoh yang paling umum, ya. Kalau Romo sebagai Romo ada nggak merasakan mungkin oknum, ya, bukan dari, atau mungkin melayani orang yang pernah menyalahgunakan kemerdekaan itu? Ada contoh yang lebih spesifik gitu, Pastor? Ya, menyalahgunakan kemerdekaan berarti menyalahgunakan jabatan, tanggung jawab. Seharusnya dengan jabatan dan tanggung jawab itu, ya, kalau memang itu dilakukan dengan bonum communae, kebaikan bersama, bukan kebaikan kelompok atau diriku individu, nah itu merupakan implementasi kemerdekaan. Jadi saya melihat bahwa apapun tugas kita sebagai masyarakat, sebagai pemerintahan legislatif, eksekutif, ya kalau kita lakukan tanggung jawab kita dengan bonum communae, dengan tujuan kebaikan bersama, itu akan membebaskan. Menjadi tidak bebas, tidak merdeka kita kalau ya itu bukan untuk kebaikan bersama. Contoh korupsi. Dari kata korupsi sudah jelas tidak akan kebaikan bersama itu. Ini mungkin kelompokku, pribadiku, begitu kan. Jadi
bagi saya ini ya sulit-sulit gampang melaksanakannya. Tapi yang penting kita jangan salah gunakan tugas dan tanggung jawab kita. Itu adalah amanah dalam istilahnya untuk ya potensi kita untuk melakukan ya melayani demi kebaikan bersama begitu. Nah, gitu dia. Baiklah, dapat poinnya. Bapak Ibu pemirsa kami yang terkasih, kita sebagai orang merdeka sebaiknya bertanggung jawab terhadap semua tugas dan tanggung jawab yang kita terima. Sebaiknya tidak menyalahgunakan wewenang kita agar kemerdekaan yang kita miliki justru tidak memenjarakan kemerdekaan orang lain. Dalam Syirak 10 ayat 1-2 dikatakan, pemerintah yang bijak mempertahankan ketertiban pada rakyatnya, dan pemerintahan orang arif adalah teratur. Seperti penguasa bangsa, demikian pun para pegawainya, dan seperti pemerintah kota, demikian pula semua penduduknya. Nah, pertanyaan saya, menurut para pastor dan bapak, apakah pemerintah kita sudah cukup bertindak arif dan bijak demi rakyat yang teratur sehingga menular dan bermanfaat kepada penduduk? Apakah terasa kepada para penduduk? Apa masukan yang tepat kalau kita bahas berdasarkan kitab suci? Silahkan Pastor. Iya, jadi teks ini mau mengajak kita semua, entah apapun tugas kita kan, tapi terutama dalam konteks kemerdekaan ini pemerintahan kita kan. Nah, dikatakan di sini berusahalah bertindak bijak. Nah, jadi ini menurut teks ini. Jadi tidak ranah saya juga menilai pemerintah mana ini kan ada nasional, tapi teks ini mengajak kita supaya pemerintahan selalu berusaha bertindak bijak dalam mengambil keputusan. Nah, jadi keputusan, ya kebijaksanaan ini, bijak ini, kalau keputusan itu adil, nah, di situ dia. Adil artinya ya memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya. Inilah adil. Keadilan menurut gereja kita bukan sama rata sama rasa. Kalau kamu ini tidak. Nah, kalau kau kerja sekian tidak. Tapi menurut ya pandangan kita, ya, gereja Katolik termasuk teks ini, keadilan artinya memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya. Jadi proporsional. Jadi diajak, ya kita juga diajak supaya kita berusaha bertindak bijaksana dalam mengambil keputusan. Nah, kebijaksanaan ini menyangkut dalam mengambil keputusan yang adil. Lalu kedua, kebijaksanaan juga menyangkut tentang keteladanan hidup. Ini yang kurang di kita. Baik sebagai pengurus gereja, pastor, frater, bruder, suster, atau pemerintahan. Bagaimana kan? Kadang-kadang kita hanya bisa bicara orasi, tapi ya endingnya eksekusinya nol gitu kan. Jadi dalam jadi kebijaksanaan juga dikatakan begini kan, keteladanan hidup yang integral. Ya, integral artinya jujur, konsisten dengan kata, dengan perbuatan gitu ya. Nah itu dia. Jadi itu, jadi kebijaksanaan itu berhubungan dengan ya keputusan untuk itu tadi ya, untuk keadilan, dan juga ya kita harus juga memberikan keteladanan hidup. Keteladanan hidup ya, ya. Itu juga orang yang bijak itu ya, tidak hanya pandai bicara, tetapi ya dinyatakan dalam perbuatan dan hidupnya gitu. Gimana Romo? Menurut Romo? Kalau saya ditanya apakah pemerintah sudah bertindak arif dan bijak demi rakyat, ya sejauh ini kita boleh katakan ya sudah cukup lah ya. Cukup atau lumayan baik atau bagaimana? Menurut saya lumayan baik. Bahwa belum sempurna ya. Tetapi bahwa usaha dan perjuangan mengarah ke sana, itu saya lihat sudah ada dan kita perlu apresiasi. Kalau kita melihat sampai dan saat ini kan dalam bidang pembangunan, dalam bidang pendidikan, perhatian pemerintah itu kan sudah cukup besar. Nyata ya.
Kalau dalam konteks kita di Medan, ya satu isu yang hari ini juga mungkin menjadi tanggung jawab yang besar, karena saya juga melayani di penjara ya, sering berkunjung ke penjara-penjara. Di sana itu yang saya temui banyak orang yang dalam penjara itu satu kejahatan yang umumnya mereka lakukan itu mungkin dibutuhkan Bapak Pastor tahu, ya menjual untuk pengedar atau pemakai narkoba ya. Ini menjadi satu masalah yang menurut saya cukup urgen untuk pemerintah kita dan juga gereja, kita semua masyarakat, karena ini bagi saya sudah cukup meresahkan. Ya. Saya tidak Karena tahu, sudah mengganggu bukan hanya kepada kalangan remaja, kaum muda, anak-anak, bahkan kalangan intelektual sudah kena. Jadi disinilah pertanyaan bebas untuk itu, seperti yang kita sudah bahas kan, bebas untuk melakukan yang baik atau bebas untuk melakukan yang tidak baik. Dan seperti yang dikatakan oleh Pastor Pandia tadi, kita menggunakan kemerdekaan itu bukan untuk bonum comune, tapi sudah tidak lagi untuk bonum comune, untuk kebaikan bersama, tapi sudah meresahkan. Maka kalau saya mau ditanya bagaimana pendapat tentang pemerintah saat ini di usia 80 untuk kita di provinsi dan juga di kabupaten, mungkin apakah kita sudah sungguh-sungguh menangani masalah narkoba ini? Dari saya mungkin Itu jadi highlight ya. ya, karena kalau baru menyambung apa yang Pastor Pandia katakan tadi menyangkut bonum comune, kita sekarang sedang dalam situasi yang menurut saya agak sedikit terganggu, Mengkhawatirkan. ya bisa dikatakan seperti itu. Ya, Di kondisi sekarang justru Pastor menurut saya bukan sedikit terganggu lagi. sudah mengkhawatirkan. Sudah sangat. Kalau untuk itu, karena sudah sampai merambah ke kaum Iya. intelektual, kan ada itu tertangkap camat lah, apalah begitu ya, sudah menjadi pemakai. Tapi yang lebih spesifik lagi, kira-kira ini kan semacam kegagalan dari mana itu? Seharusnya kan para penguasa, pemangku jabatan, artinya orang-orang yang punya semacam klasifikasi sebagai apa ya, pejabat gitu ya, Ya, seharusnya kan yang memberikan mempunyai- contoh ya Pastor ya, Yang punya otoritas. mempunyai otoritas. Justru mereka jatuh, bagaimana itu Pastor? Ya. Itu Jadi kan tadi kata berhubungan dengan pemimpin yang bijak. Nah, kebijaksanaan itu kan berhubungan tadi dengan mengambil keputusan. Keputusan yang memang keputusan untuk kebaikan bersama atau keadilan ada, dan juga berhubungan dengan keteladanan hidup. Berarti mereka gagal menunjukkan teladan itu. Nah, di situ. Jadi dalam keteladanan hidup ini juga berhubungan dengan pemimpin yang bijaksana. ya. Nah, jadi teladan hidup itu bebas dari yang tadi kita katakan itu, bebas dari tindakan korupsi, bebas dari pemakaian. Ini kan ada rantai terus ini kan. Jadi dibutuhkan sebenarnya keteladanan hidup Ya. sesuai dengan jabatan yang ada pada kita. Apalagi jabatan kita makin publik publik. Nah ini lebih dituntut teladan. Ya. Maka subjek yang memberikan perintah atau memberikan kata-kata integratif dia, bukan hanya dengan keputusan dia mementingkan hidup kebersamaan atau keadilan, tapi orang lihat juga siapa yang memutuskan kan begitu kan. Pastor, Bapak, dalam Sirat 10 ayat 7-8 dikatakan kecongkakan dibenci oleh Tuhan maupun manusia, dan bagi kedua-duanya kelaliman adalah salah. Pemerintah beralih dari bangsa yang satu kepada bangsa yang lain akibat kelaliman, kekerasan, dan uang. Bagaimana pengamatan para pastor dan Bapak terhadap pemerintah kita seturut teks ini, dan apa kira-kira saran kita? Baik, kecongkakan dan kelaliman dari teks yang baru kita dengar tadi dibacakan itu merupakan peringatan serius
Ya. Serius dalam kitab suci. Jadi kecongkakan dan kelaliman ini peringatan serius dalam kitab suci. Karena kenapa serius? Karena bisa merusak tatanan bangsa. Tatanan bangsa. Apa itu tatanan bangsa? Tatanan bangsa itu ya sistem yang sudah dibuat, atau kesepakatan bersama yang sudah dibuat, atau nilai-nilai yang kita yakini, dan aturan-aturan yang menjadi dasar kehidupan atau kebijakan dalam suatu negara. Nah ini, jadi bahaya ini kecongkakan dan kelaliman ini, dan bisa menghancurkan tatanan itu tadi. Nah, untuk bisa keluar ke situ, supaya kita jangan congkak, tidak lalim, ya pemimpin, baik siapapun kita ini harus peka, ya, peka, terbuka, dan selalu berpihak pada tadi kembali keadilan. Ya, keadilan itu memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya. Itulah adilnya itu. Nah, jadi kitab suci lagi yang sama mengatakan ya para pemimpin hendaknya rendah hati lah, ya, rendah hati ya, dan memiliki integritas. Integritas artinya apa? Apa yang diucapkan, dikatakan harus sejalan dengan yang dikerjakan teladan hidupnya. Nah itu, jadi itu terus kembali di situ. Maka harapan kita di hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan ini, ya para pemimpin bahkan kita pun terbukalah terhadap masukan-masukan. Ya, betul. Dari bawah, di atas, atau dari mana. Dan kita juga ya menjauhkan diri dari praktik yang merugikan rakyatnya. Kadang-kadang kita pikir itu sudah kebijakan membantu rakyat, tapi tidak, merugikan, ya gitu. Dan tadi kembali ke atas, kita adalah sebagai pemimpin melayani pemimpin ini kebaikan bersama. Dan kalau di situ kebaikan bersama yang memang menjadi tujuannya, itu sudah berarti kita juga melayani Tuhan, ya. Kira begitu yang saya bisa, ya mungkin teman-teman bisa lengkapi, ayo Romo atau Bapak. Boleh saya tambah? Boleh. Nah, jadi saya teringat gini, kita sebagai umat Allah, ya, umat Allah itu kita selalu ini ya dalam kehidupan sehari-hari selalu diingatkan saat kalau misalnya ada orang yang bersalah atau ada orang yang kurang melakukan sesuatu yang nggak benar lah kita katakan, ya kita selalu diingatkan untuk doakanlah dia, katanya seperti itu, ya kan? Dan itu mungkin dalam sehari-hari, bukan hanya dalam punya masalah aja. Misalnya ada orang teman kita mempunyai satu yang sulit untuk dipecahkan, ya selalu dikatakan doakan saya ya, jangan lupa katanya. Jadi kalau menurut saya, ya umat beriman itu sangat perlu, ya, mendoakan dan memberikan teladan hidup adil dalam lingkup kecil. Contohnya apa? Di keluarga, lalu di lingkungan, dan yang lebih besar lagi yaitu di gereja. Jadi doa itu kalau menurut saya bisa menjawab, bisa mengalahkan segala persoalan yang dihadapi dan menguatkan juga. Kalau terima jabatan baru misalnya selamat ya, doakan ya, kan gitu ya. Ya, tapi saya mau coba tanya dulu Pastor Do ini selaku pembina kaum muda. Saya mau tanya nih Pastor, kan kaum muda sekarang ini cukup intelek ya untuk zaman sekarang ini, apalagi di zaman modern yang dimana informasi itu sangat gampang ditangkap. Kemudian ya seperti yang kita ketahui di Jakarta, di mana nih, di Medan bahkan ini sekarang kan demo. Saya mau mencoba mengkaitkan kecongkakan yang dibenci oleh Tuhan ini. Demo yang terjadi sekarang ini kan kita lihat anak-anak muda ini, mereka justru protes akan wakil-wakil rakyat yang duduk di singgasana, yang justru tidak menunjukkan bahwa mereka itu adalah wakil rakyat, kan itu kaum muda. Nah, kaum muda ini sebaiknya harus bersikap seperti apa dalam menilai sikap-sikap yang menurut mereka
congkak yang tidak mereka bisa terima. Kan kita nggak suka juga kalau kaum muda mau menyuarakan kebenaran tapi dengan cara yang salah gitu. Bagaimana kira-kira tuh Pastor? Ya, setuju ya. Saya setuju bahwa di era-era kemerdekaan ini kita juga pernah lihat dalam sejarah perjalanan bangsa itu bahwa orang muda itu juga punya peran penting ya dalam kemerdekaan. Di zaman reformasi, demo-demo itu yang kita lihat juga punya hasil ya. Paling tidak kita bisa melihat kembali ke sejarah. Hari ini ya ketika orang melihat bahwa oknum-oknum tertentu atau pihak-pihak tertentu yang congkak, sombong dalam arti tidak taat ya, tidak sesuai pada jalur yang semestinya, dan seruan-seruan yang sudah disampaikan pun sepertinya tidak membawa perubahan, maka demonstrasi itu mungkin menjadi satu istilahnya people power, turun ke jalan supaya kiranya itu juga membuat satu gerakan panggilan supaya jangan congkaklah, jangan sombong, kembalilah ke aturan yang sebenarnya. Ya, kita tidak bisa juga ya, kita mengharapkan orang muda itu juga tidak anarkis ya. Iya. Jadi kadang demo itu akhirnya tidak bermanfaat karena pesannya itu tidak sampai kepada orangnya, tapi disusupi ataupun ada muatan yang lain sehingga akhirnya tidak murni. Tapi kalau kita melihat mudah-mudahan orang muda juga belajar untuk mengatakan sesuatu dengan porsi, dengan cara yang lebih pas, tetap dalam koridor ya, sesuai aturan. Dan semoga saya lihat juga beberapa demo yang tidak anarkis, mereka datang dan diutus sampai, dan juga kita harapkan semoga pimpinan kita itu juga terbuka ya untuk turunlah menyambut. Ada juga beberapa pimpinan yang turun memanggil beberapa wakil masuk ke dalam berbicara, dan akhirnya pesannya sampai ya. Dan sebenarnya yang orang muda inginkan itu ya mereka itu didengarkan. Kalau tidak didengarkan ya mungkin itulah demonstrasi menjadi cara tercepat untuk didengarkan. Gitu ya. Ya, kami berharap juga semoga kaum muda, khususnya kaum muda Katolik, jika ingin bersuara dengan cara yang benar melalui wadah yang tepat. Jangan anarkis jika ingin menyampaikan suara. Sirak 10 ayat 3 mengatakan, raja yang tidak terdidik membinasakan rakyatnya, tetapi sebuah kota sejahtera berkat kearifan para pembesarnya. Nah, dalam konteks Indonesia, pemimpin yang terdidik itu seperti apa sih menurut para pastor dan Bapak ini? Apa peran kita untuk membantu pemimpin kita terdidik gitu? Coba Pastor Pandia. Baik, jadi menurut saya pemimpin kita secara akademik cerdas ya. Cerdas. Ya, kita bisa melihat ya pemimpin ya di kabupaten, di provinsi, di negara kita ini semuanya ini dari dunia akademik cerdas. Tapi ya teks ini, kitab Bin Sirah ini mengatakan tidak terdidik. Dalam arti apa tidak terdidik? Nah, jadi dari segi akademik mereka ini terdidik, cerdas. Tapi kembali lagi kita disegarkan dan diingatkan oleh teks ini, ketidakterdidikan pemimpin atau kita. Dimaksud di sini apa? Pemimpin yang tidak bijaksana. Itu dia. Nah, jadi mengambil keputusan-keputusan itu kembali lagi ya, tidak pada volume komuni, kebaikan bersama. Lalu kedua, tidak terdidik dalam arti tidak bermoral. Tak bermoral. Nah, itu tadi. Artinya apa yang diorasikan, dikatakan tidak ditemukan dalam tingkah laku mereka. Nah, ini merusak tatanan itu tadi kan. Ini jadi bagus. Nah, Ibu Mega membuat tema-tema ketika mengambil teks-teks kitab suci yang memang
konteksnya memang pas ya, berhubungan dengan 80 tahun kemerdekaan sebagai merdeka itu kan. Nah itu dia. Jadi kemudian ya tidak terdidik dalam arti tidak berempati kepada masyarakat. Tak ada empati begitu. Pokoknya saya melakukan tugasku, yes, selesai. Checklist. Ya, apa yang terjadi di sana? Ya udah, yang penting saya masuk kantor, pulang kantor. Nah, jadi itu dia. Kita harus lihat juga kan. Kita berempati. Ya, apa yang saya lakukan ini, mungkin sama kantor juga kita tidak berempati. Sama kantornya. Oh, ini sudah gitu. Nah ini namanya tidak terdidik juga seperti itu. Kita harus berempati, ya. Nah, jadi dikatakan di situ mampu mendengar tadi kan. Kenapa bisa terjadi demo-demo terutama orang muda itu? Karena tidak ada kemampuan kita mendengar mereka. Jangan kita pikirkan dunia mereka sama dengan dunia kita, kan gitu kan. Apakah kebijakan kita atau pemerintah itu sudah update sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Kan itu juga kita perlu juga mendengar. Lalu tidak terdidik juga tidak update, tidak belajar. Nah, jadi seperti sudah merasa enak di ini begitu kan. Dan selalu tadi kembali dikatakan mengambil keputusan yang adil. Adil itu ya keputusan itu untuk kebaikan bersama. Itu, jadi ketidakterdidikan menurut Sini Raja tidak terdidik mengarah ke situ. Nah itu dia ya. Gitu, mungkin Bapak ini seperti apa kan? Gimana Pak? Bapak dulu deh, belakangan nanti Romo karena panjang. Tadi apa yang mau saya sampaikan semua tadi udah Sudah diwakili oleh Pak. sangat lengkap. Jadi apa namanya, intinya itu tadi pemimpin yang tidak terdidik tadi itulah mungkin juga salah satu menjadi sumber malapetaka bagi suatu negara. Ya. Jadi kalau ini paling saya memberikan memberikan semacam masukan, meskipun ini nanti barangkali pasti akan ditanya oleh Ibu Mega. Sebelum ditanya saya bilang dulu. Iya, silakan bilang. Karena saya tadi nggak tahu mau ngomong apa lagi kan. Sudah sangat Gak apa-apa, lengkap. bilang aja dulu, siapa tahu berkembang menjadi pertanyaan berikutnya. Sudah Silakan sangat Pak. lengkap disampaikan oleh Pastor. Jadi baiklah, saya menyampaikan ya peran kita untuk membantu pemimpin yang terdidik. Ya itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya mungkin secara simpel aja ya. Kita berikan masukan yang membangun ya. Lewat aspirasi, dialog ya. Kritik sehat yang membangun. Itu yang pertama ya. Lalu mendoakan. Ya, saya sering mengatakan mendoakan sepertinya saya ini orang Mendoa gitu. mendoa benar. Ya. Tapi bukankah sebagai umat memang kita harus juga saling mendoakan kan? Jadi Tapi mendoakan pemimpin. mendoakan pemimpin, mendoakan imam, mendoakan orang yang salah kan gitu kan. Jadi mendoakan, lalu kita mendukung pemimpin yang mungkin tadi hanya mempunyai kelemahan, kesilapan, supaya dia itu tetap bijak dan rendah hati ya. Lalu itu tadi kita mengharapkan ada teladan kecil di keluarga, di sekolah, di pekerjaan kita juga, sehingga kita ini secara nggak langsung turut berpartisipasi membentuk calon pemimpin masa depan yang terdidik. Demikian, terima kasih. Nah, sebelum Pastor ya, itu tadi menarik ya. Kita mendoakan. Sebenarnya dalam struktur ibadat kita, ya gereja kita memang mendoakan. Setiap hari Minggu ataupun di lingkungan tetap ada. dalam lingkungan ada. Pertama kepada pemimpin gereja, kan itu kan intinya. Kedua pemimpin negara dan bla bla. Lalu ketiga yang berkebutuhan. Apa yang kita lihat butuhkan. Lalu untuk kita yang hadir. Nah sebenarnya kita orang Katolik mendoakan. Hanya doa kita belum mujarab mungkin. Mujarab. Atau yang mendoakan belum sungguh-sungguh. Mungkin hanya omong aja kan gitu. Teladan juga enggak ada. Kira-kira begitu ya. Jadi bukan berarti Katolik ya harus kita syukuri ya, banggakan dengan liturginya, tapi memang kita situ
empat itu tetap ada dimensi itu. Jadi kita doakan selalu pemerintahan ini. Mungkin tadi kan Pastor katakan belum terjawab kan. Mungkin saya barangkali kita yang mendoakan bukan orang benar, belum menjadi orang yang benar. Oke. Kalau masalah mendoakan memang pasti itu ada ya dalam urutan di ekaristi, baik Ya. di ibadat itu selalu ada, Ya, dan itu sudah semacam pakem ada doa umat gitu ya. Yang saya mau perjelas lagi kepada ini nih, pembimbing kaum muda nih Pastor ini. Mudah-mudahan. Karena tadi seperti yang Bapak bilang itu untuk ya calon pemimpin masa depan gitu ya. Kan kaum muda ya Pastor ya, pemimpin masa depan itu. Misalkan di kaum remaja, kaum muda, orang muda Katolik begitu. Raja yang tidak terdidik membinasakan rakyatnya kan gitu kan. Ya. Nah, orang tua yang tidak mendidik dengan baik itu biasanya kegagalannya akibatnya pada anaknya gitu. Lalu misalkan seandainya yang dari atas itu kurang tepat dalam proses mendidik gitu. Bagaimana penyelamatan kaum muda ini agar tidak menjadi korban sebagai rakyat yang dibinasakan atau anak yang ditelantarkan? Tapi mereka justru kalau misalkan dalam wadah pembinaan kaum muda gitu, mereka justru bisa menjadi ya contoh sekalipun kepada orang-orang yang di atasnya atau generasi sebelumnya. Bagaimana itu Pastor? Baik, terima kasih Bu Mega. Yang pertama, saya ingin mengatakan bahwa orang muda itu bukan hanya milik Komisi Kepemudaan ya. Ya, betul. Orang muda kita itu milik kita semua. Dan terutama, maaf saya potong, terutama milik keluarga. Milik. Iya. Karena sekolah iman, pendidikan pertama memang harusnya mulai dari keluarga. Dan juga hari ini kalau kita bicara tentang pemimpin, ya ini juga menjadi tanggung jawab gereja. Bagaimana gereja Katolik menyiapkan kader-kader mudanya untuk bisa juga masuk. Nah, ini berkaitan juga di sini ada Pastor Pandia sebagai ketua komisi Kerawang, ya, membidangi masalah-masalah organisasi seperti kita punya organisasi PMKRI, Muda Katolik, PKRI. Kita tahu bahwa memang kita minoritas. Tetapi itu bukan berarti bahwa kita juga tidak bisa menyiapkan kader-kader kita yang mumpuni. Sekurang-kurangnya dia ketika masuk ke dalam dunia misalnya pemerintah, dia juga bisa membawa nilai-nilai Kristiani ya. Dia tidak tergerus oleh arus. Di Komisi Kepemudaan sendiri kita mempunyai juga latihan dasar kepemimpinan. Jadi ada juga sekarang itu di bawah Pastor Serapi itu kita punya kaderisasi awam. Ya. Jadi bagaimana orang-orang muda itu juga dilatih, dididik untuk disiapkan menjadi pemimpin. Paling tidak kita membentuk dulu watak mental mereka. Ya. Itu khusus kaum muda saja atau ibu-ibu seperti saya masih bisa ikut? Kaderisasi awam itu memang untuk usia-usia muda, tapi juga ya untuk siapa yang mau mungkin juga terbuka ya. Tapi kalau kita berbicara untuk persiapan, mungkin kita lihat yang muda-muda. Nah, paling tidak untuk menjadi pemimpin kan seperti Masa depan. bermoral seperti yang Pastor Pandia katakan tadi, kurang-kurangnya ya cerdas itu urutan kesekian. Tapi kita harus mencari orang yang baik ya. Karena kita tahu bahwa selama ini sudah banyak orang yang pintar, tetapi sedikit sekali pemimpin yang baik yang bisa turun ke bawah dan juga bisa berdiri mengeksekusi kebutuhan masyarakat. Jadi kita ingin juga bahwa pemimpin-pemimpin kita itu ya, punya hati ya, dan mau juga memberi hati membangun dari desa. Kita harapkan juga ke depan mudah-mudahan ada juga generasi kita orang Katolik yang bisa juga menjadi pemimpin. Jadi ada upaya dari gereja itu ada, dan mudah-mudahan ke depan ya kita bisa menyiapkan.
tidak saja pemimpin-pemimpin di negara, kurang-kurangnya dari ketua lingkungan yang baik. Ya, itu dia. ketua- Dari bawah ya, dari komunitas dari terkecil. yang baik, nah, itu sudah luar biasa. Oke, berarti semoga dari kedua komisi ini bisa menggodok generasi muda agar menjadi pemimpin-pemimpin yang tidak akan membinasakan rakyatnya dan menjadi pemimpin yang baik. Ini Baiklah. saya mau menambahkan sedikit. Oke, silakan Pak. Nah, Habib. Tadi kan Bu Mega kan bertanya, bolehkah saya untuk mendaftar? Gitu ya. Jadi, mendaftar berminat. orang-orang muda ini adalah hasil dari perhatian, didikan di keluarga dan terutama kasih sayang dari seorang ibu, ya kan? Jadi saya berpikir begini, barangkali bisa juga ini mungkin ada ya barangkali ya di komisi kita tentang yang khusus untuk menangani ibu-ibu. Itu saya kurang tahu. Adakah Pastor? Untuk pembinaan ibu-ibu maksud saya Pastor. Ya ada, Apa itu? Perkumpulan Ibu Katolik? Ya, perkumpulan Ibu Katolik kan. Oh gitu ya. Ada juga nanti moderatornya itu. Di setiap paroki ada pendamping, ada. Oh, ada ya. Juga perkumpulan ama Katolik. Ada kita ada kategori yang seperti itu. Karena di paroki kami saya lihat tidak ada perkumpulan yang seperti itu kategori yang pastor maksudkan tadi. Gitu. Makanya saya bertanya apakah ada atau bagaimana kan gitu kan. Karena ya terus terang aja memang karena itu tadi ya seorang pendidik ya kan, ibu-ibu lah pendidik ya kan di dalam Pendidik keluarga. pertama. Di dalam keluarga. Dia perlu juga dididik. Begitu kan? Ya. Benar kan? Jadi maksud saya itu tadi, karena saya nggak tahu bahwa memang ada wadah seperti itu, makanya saya mengusulkan untuk barangkali dibuatlah wadah seperti wadah itu. Ada untuk itu di bawah komisi keluarga kalau saya nggak salah. Oh, iya. Ya Pastor ya, di bawah komisi keluarga. Ada juga kita punya Wanita, WKRI. WKRI. Untuk yang di jalur politik itu ada. Tapi organisasi pun saya lihat kurang begitu jalan. Enggak setiap paroki. Enggak setiap paroki ada. Ya kan? Jadi ada mayoritas paroki kita ada itu. Ada Ada ya. WKRI, ada perkumpulan ibu-ibu Katolik, ada, hanya belum semua. Iya. Ya. Mungkin belum semua Belum paroki Yang saya tahu itu hanya Legio Maria yang ibu-ibu. Nah itu. Akhirnya semua. Semua itu bukan itu ibu. tugas saya berdoa aja terus. Berdoa dan juga ada aksinya. Ada ya. Oke lah. Oke. Baguslah kalau begitu. Iya, mudah-mudahan ini ya peran kita sebagai umat atau sebagai biarawan-biarawati dalam membantu pemimpin kita agar menjadi terdidik itu bisa berjalan dengan baik, seperti memberikan masukan yang membangun, mengingatkan mereka untuk bisa memberikan contoh keteladanan, dan mengingatkan pemimpin kita baik dari lingkungan, pemimpin yang terkecil sampai ke atas itu bisa tetap memiliki integritas. Oke, ini yang paling menarik. Yesus dalam Matius 22 ayat 21 berkata, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Nah, Pastor dan Bapak, pengalaman Pastor ini, pengalaman Bapak juga, bagaimana tentang perwujudan ajaran Yesus ini sebagai bentuk cinta kepada Indonesia? Ini kalau bisa saya spesifikkan, ini agak-agak merembet ke pajak dan segala macam. Ya. Tapi kan begini loh ya Pastor, Bapak juga belakangan kan ada keluhan ya, apa-apa naik sekarang, pajak dinaikin, gaji segitu-gitu aja. Oke, saya hanya mau itu bagaimana penjelasan atau pengalaman atau yang Pastor ketahui tentang ini. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib diberikan kepada Kaisar, kepada Allah apa yang wajib diberikan kepada Allah, dan aplikasinya begitu. Baik, teks terakhir ini
dari Matius ya. Iya. Saya kira bisa menyarikan semua diskusi kita kan. Iya, Menyimpulkan semua diskusi kita, artinya Yesus lewat Injil Matius ini mengajak kita untuk menunaikan kewajiban sebagai warga negara ya, dan sebagai umat beriman, menunaikan kewajiban kita ya. Nah, kita kan warga negara di dunia ini, bisa dikatakan begitu, dan warga negara yang akan datang di surga. Warga negara kerajaan. Nah itu, jadi Kerajaan Allah. nah kita tunaikan itu, lakukan itu secara seimbang. Nah, ini di sini dikatakan, jangan tidak proporsional. Proporsional artinya ya seimbang kita lakukan itu ya. Nah di sini, jadi Yesus mengajak itu, wujudkanlah, lakukanlah kewajiban ini. Maka Yesus mana simbol itu kan, uang itu, gambar siapa itu? Oh, kaisar kan, atau pemerintah, apa yang menjadi haknya? Tadi kembali kan, ya sudah dibuat oleh pemerintah aturan, kita ikuti itu. Nah, pajak, apalagi ikut pemilu. Kalau 17 Agustus keluar dari rumah kan gitu kan, Peraturan-peraturan juga. nah bayar pajak ini. Saya ya tidak usah level nasional, kita kan ada program, kita saja level gereja Katolik kan, ada komisi, ada ya stasi, ada lingkungan, ada program. Kita pintar membuat program dan ada personalia kan, tapi ini perlu uang kan. Jadi ini harus lihat itu. Nah, kita kan selalu katakan pemerintah ini oke, hanya bisa berorasi tentang program-program, tapi butuh ini, untuk menjalankan. Salah satu itu pajak. Nah itu kan, jadi kenapa pemerintahan kota, pemerintahan kabupaten, daerah semua itu nggak jalan ya? Ini salah satu pendapatan itu dari pajak gitu. Berapa persen sekarang kita bayar pajak? Nah, susah, kecuali media sosial, Telkomsel kan itu wajib. Kalau nggak kita isi nggak bisa. Mana? Nah, sekarang PLN kan, kalau nggak diisi apa? Token Nggak bisa. Nah, apa kan begitu supaya bisa jalan? Baik, jadi Injil Matius bab 22 ini sebenarnya berbicara tentang kewajiban kita yang harus seimbang ya kepada pemerintah dan kepada Allah ya, karena kita ini warga negara ya di dunia ini dan juga warga negara ya, hidup kekal Allah ya, ke depan. Nah di sini mau dikatakan ya Yesus mau memperjelas juga dengan gambar apa itu uangnya ya, gambar uang. Supaya paham orang, berikanlah lihat gambar siapa ada ini, tulisan gambar siapa ya kaisar, berikan kepada dia. Nah, jadi satu sisi lagi saya ya merenung bahwa memakai gambar itu ya kita juga bisa katakan kita ini gambar dari Allah, Imago Dei. Nah, Katekismus Gereja Katolik itu kalau tidak salah itu nomor 1000 sekian itu, bahwa kita ini adalah Imago Dei, cipta dengan Allah. Ya berikanlah kepada sesama kita juga sesuai dengan dia adalah Imago Dei kan gitu. Itu jadi kalau kita berikan penghormatan atau kewajibannya atau menyapa, bahwa kita semua ini sama dengan yang dikatakan oleh Yesus tadi, gambar dan tulisan siapa di mata penentu kaisar, kita juga adalah gambar dari Allah. Maka kita harus hormat, hak asasi manusia harus ditegakkan dan lain sebagainya, kira-kira begitu. Dan itu juga simbol dari kemerdekaan. Nah, dan bentuk cinta kepada Indonesia. Karena kita melihat saudara kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Allah, kita berikanlah itu penghormatannya sedalam-dalamnya begitu ya. Oke, kira begitu mungkin ya. Ada Bapak? Baik. Bapak atau pastor ini? Oke, pastor dulu. Jadi betul ya, kalau kita lihat di mata uang itu kan di zaman itu mata uang itu kan tergambar Raja Kaisar Tiberius. Dan Yesus bilang berikanlah kepada Tiberius apa yang menjadi hak kaisar ya. Dan seperti yang sudah dikatakan, kalau kita ini
Ya, kita ini gambar Allah. Kita ini kan citra Allah. Citra Allah. Maka kita juga wajib memberikan kepada Allah. Jadi seimbanglah. Jadi itu mau dikatakan bahwa iman dan politik itu bisa dibedakan, tapi tidak dipisahkan. Ya. Jadi orang yang percaya dia punya tanggung jawab juga terhadap pemerintah dan juga terhadap Allah. Jadi Yesus dalam teks ini dia tidak mau terjebak ya dalam jebakan ini, pertanyaan politis yang bisa juga menjebak. Jadi kita harus bijaksana dan mendalam. Bukan saja harus mendukung Kaisar, tapi juga kita juga tidak memberontak. Jadi kalau dalam kaitan dengan tanggung jawab kita, sadar atau tidak, pajak yang kita beri kan, kalau kita mau hitung, itu tidak seberapa dengan segala banyak fasilitas umum yang sudah kita pakai. Ya. Hari ini kita datang sampai ke sini, kita sudah melewati jalan yang mulus. Listrik, yang hari ini kita nikmati semua teknologi, semuanya ini sesungguhnya buah dari sumbangan-sumbangan kita, pajak-pajak kita yang sadar atau tidak itu sebenarnya juga mengalir kepada kita. Ya, seringkali kita terlalu banyak juga mengeluh, saya terlalu bayar pajak, tapi kita mungkin belum cukup menghitung sekian banyak hal-hal baik secara umum yang sudah diberikan negara ini. Iya. Untuk kita. Kita merasa pajak yang kita bayar cukup besar, padahal yang kita terima lebih besar. Ya. Nah, jadi kiranya firman Tuhan yang terakhir ini mengingatkan juga bahwa sebagai orang beriman kita itu punya tanggung jawab terhadap negara ini, dan juga untuk gereja kita juga punya tanggung jawab yang sama. Saya kira itu saja dari saya. Saudara-saudara sekalian, kami sudah membincangkan banyak hal tentang wujud cinta kepada negara Indonesia sesuai dengan perspektif dari kitab suci. Ada ungkapan dari legendaris seorang pahlawan nasional yang juga seorang uskup, yaitu Uskup Albertus Sugiyo Pranoto kepada seluruh umat Katolik di Nusantara ini. Orang Katolik Indonesia adalah 100% Indonesia, 100% Katolik. Melalui ini kita dipanggil untuk mewujudkan iman kepada Allah secara total dan mengambil bagian dan peran dan memberi hati untuk kemajuan bangsa dan negara kita secara total. Menjadi Katolik di Indonesia haruslah menjadi warga negara yang baik. Tidak ada keraguan menjadi Indonesia yang ditunjukkan lewat sumbangan materi, tenaga, dan pemikiran demi nusa dan bangsa. Sekecil apapun peran kita, baik sebagai warga negara di negara ini, marilah kita menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Semoga semua perbincangan dari para narasumber kita ini bisa menjadi masukan, baik sebagai warga negara, sebagai pemangku jabatan, pengambil keputusan, dan yang menjalankan pemerintahan. Semoga kita bisa bersungguh-sungguh untuk melakukan semua tugas dan peran kita demi kemajuan dan kebaikan Indonesia yang tercinta ini. Demikianlah bincang-bincang kami kali ini dalam program Ruang Katekesi Awam Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan. Sampai berjumpa di edisi mendatang. Jangan lupa dukung kami dengan menonton menu-menu di channel YouTube Komisi KKS KAM dengan memberikan like, subscribe, dan men-share tayangan-tayangan pada YouTube kami. Dan demikian juga dengan video ini, tayangan YouTube ini. Semoga semua penonton kami hari ini bisa men-share dan membagikan ulang ke semua komunitas-komunitas kita agar semua kecintaan kita terhadap negara Republik Indonesia sesuai dengan perspektif kitab suci dalam agama kita, agama Katolik, dapat semakin terasa dan semakin nyata. Baiklah, dengan ini saya Megaria Tampu Bolon dan seluruh narasumber Pastor Pandia, Romo Dou, dan Bapak Monang pamit undur diri. Sampai jumpa. Merdeka! Bye!